Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Zahra dengan NIM 2403060062 dari Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa reaksi metabolisme lipid untuk memenuhi tugas dari mata kuliah biokimia yang diampu oleh Ibu Insinyur Tati Fidianasari SPT MP IPM. Proses pertama yang akan saya jelaskan adalah pencernaan, penyerapan, dan transport lemak. Metabolisme lipid adalah proses penting dalam tubuh yang mengatur bagaimana lemak diolah menjadi energi. Proses ini dimulai di usus halus saat lemak dicerna oleh empedu dan enzim lipase menjadi asam lemak bebas dan monogliserida. Setelah diserap oleh sel usus, senyawa ini disusun kembali menjadi trigliserida dan dikemas dalam partikel bernama kilomikron. Kilomikron berfungsi sebagai alat transport yang membawa lemak melalui sistem limfatik dan masuk ke aliran darah. Lewat darah, kilomikron mengantarkan lemak ke hati, otot, dan jaringan lemak untuk disimpan atau digunakan. Ketika tubuh membutuhkan energi, lemak yang tersimpan akan dipecah melalui lipolisis menjadi asam lemak bebas. Lalu, dioksidasi dalam mitokondria melalui beta oksidasi menjadi asetil-CoA yang digunakan untuk membentuk energi dalam bentuk ATP. Selanjutnya adalah beta oksidasi asam lemak. Beta oksidasi asam lemak adalah proses pemecahan asam lemak dalam mitokondria untuk menghasilkan energi. Pada proses ini, rantai lemak dipotong-potong menjadi unit dua karbon yang disebut asetil-CoA secara bertahap. Setiap siklus beta oksidasi menghasilkan molekul NADH dan FADH2 yang akan memasuki rantai transport elektron untuk menghasilkan ATP. Asetil-CoA yang terbentuk kemudian masuk ke dalam siklus Krebs untuk proses oksidasi lebih lanjut, sehingga menghasilkan energi dalam jumlah besar yang digunakan oleh sel. Proses ini berlangsung optimal saat tubuh kekurangan glukosa seperti saat berpuasa atau berolahraga intens. Sebelum memasuki mitokondria, asam lemak terlebih dahulu diaktifkan menjadi asil-CoA dan diangkut oleh karnitin. Beta oksidasi sangat efisien karena satu molekul asam lemak dapat menghasilkan jauh lebih banyak ATP dibandingkan glukosa. Selanjutnya adalah sintesis asam lemak. Sintesis asam lemak adalah proses pembentukan asam lemak dari asetil-CoA yang terjadi terutama di sitoplasma sel hati dan jaringan adiposa. Proses ini dimulai dengan pembentukan malonyl-CoA dari asetil-CoA yang dikatalisis oleh enzim asetil-CoA karboksilase. Selanjutnya, malonyl-CoA dan asetil-CoA akan mengalami serangkaian reaksi yang dikatalisis oleh kompleks enzim fatty acid sintase, sehingga menghasilkan rantai asam lemak jenuh, biasanya asam palmitat. Proses ini membutuhkan energi dalam bentuk NADPH dan berlangsung ketika tubuh memiliki kelebihan karbohidrat dan energi. Sintesis ini merupakan kebalikan dari beta oksidasi, tetapi terjadi di lokasi seluler yang berbeda dan menggunakan enzim yang berbeda pula. Asam lemak yang terbentuk dapat disimpan sebagai cadangan energi dalam bentuk triasilgliserol. Selain itu, asam lemak juga digunakan sebagai bahan pembentuk struktur membran sel dan molekul pensinyalan dalam tubuh. Selanjutnya, sintesis triasilgliserol. Sintesis ini adalah proses pembentukan lemak netral dari gliserol dan asam lemak yang terjadi terutama di hati, jaringan adiposa, dan usus halus. Proses ini dimulai dengan aktivasi asam lemak menjadi asil-CoA, kemudian 3 molekul asil-CoA akan secara bertahap diikatkan pada satu molekul gliserol 3-fosfat melalui reaksi esterifikasi. Hasil akhirnya adalah triasilgliserol yang kemudian disimpan di dalam jaringan adiposa sebagai cadangan energi atau dikemas dalam lipoprotein untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Proses ini dipicu saat tubuh memiliki kelebihan energi, terutama setelah makan. Dalam kondisi tersebut, insulin akan meningkatkan sintesis triasilgliserol untuk menyimpan energi. Selain sebagai sumber energi, triasilgliserol juga berperan penting dalam melindungi organ-organ tubuh dari benturan fisik. Jika diperlukan, triasilgliserol dapat dipecah kembali menjadi asam lemak dan gliserol untuk digunakan sebagai bahan bakar sel. Proses selanjutnya adalah sintesis fosfolipid. Sintesis fosfolipid adalah proses pembentukan molekul fosfolipid yang merupakan komponen utama membran sel dan berperan penting dalam struktur serta fungsi seluler. Proses ini berlangsung terutama di retikulum endoplasma dan sel hati. Endoplasma sel hati. Dimulai dari gliserol 3-fosfat yang berikatan dengan 2 molekul asam lemak membentuk asam fosfatidat.
Selanjutnya, gugus fosfat pada asam fosfatidat diaktifasi dan dikombinasikan dengan senyawa polar seperti kolin atau etanolamin untuk menghasilkan fosfolipid seperti fosfatidilkolin. Selanjutnya adalah sintesis kolesterol dan steroid. Sintesis kolesterol dan steroid adalah proses pembentukan kolesterol dari senyawa asetil-CoA yang terjadi terutama di hati. Proses ini dimulai ketika asetil-CoA diubah menjadi mevalonat melalui bantuan enzim HMG-CoA reduktase. Lalu mevalonat diubah menjadi squalena dan akhirnya menjadi kolesterol. Kolesterol yang dihasilkan tidak hanya berfungsi sebagai bagian dari membran sel, tapi juga sebagai bahan baku untuk membentuk hormon steroid seperti estrogen, testosteron, dan kortisol, serta vitamin D dan asam empedu. Proses ini memerlukan energi dan berlangsung di sitoplasma dan retikulum endoplasma halus. Ketika kadar kolesterol dalam tubuh tinggi, enzim HMG-CoA reduktase akan dihambat untuk mencegah kelebihan kolesterol. Kolesterol yang disintesis juga dapat diangkut melalui lipoprotein seperti LDL dan HDL untuk didistribusikan ke seluruh jaringan. Gangguan dalam regulasi kolesterol dapat menyebabkan penumpukan plak di pembuluh darah dan beresiko pada penyakit kardiovaskular. Sekian penjelasan saya mengenai beberapa reaksi dari metabolisme lipid atau lemak. Jika ada kesalahan pada penyebutan kata, istilah, atau penjelasan saya yang kurang lengkap, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.